Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya belum pada semangat nih. Mohon kamera Semangat, Pak. dihidupkan ya. Selama proses perkuliahan, mohon kamera dihidupkan. Ginding, Ginong, Ginong ya, Amelia, Sivani. Nah, ini mohon dihidupkan, mohon menuliskan nama mahasiswa sendiri ya. Ini ada yang bimbingan konseling tapi tidak ada namanya, mohon dituliskan namanya sendiri. Oke, Mbak Sivani, oke ya. Ya. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di Universitas Mulia Kudus. Anda sudah masuk di semester 1. Mohon benar-benar di sini hati, pikiran, dan semangat Anda muncul terus-menerus selama proses perkuliahan ya, sehingga tidak ada lagi semacam keraguan di dalam Anda menempuh pendidikan. Niat Anda dalam belajar, saya harapkan di sini terus-menerus meningkat dari hari ke hari. Rasa penasaran Anda terhadap hal-hal yang ada di lingkungan maupun di dalam dunia akademis, semuanya saya harapkan tetap aktif, tetap aktif. Kenapa demikian? Ini kaitannya erat sekali di dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kurang lebih selama 16 kali pertemuan akan bersama dengan saya, dan kita sama-sama nanti belajar hal-hal yang terbaru yang saat ini muncul itu apa saja di dalam fenomena atau masalah-masalah di dalam keilmuan bahasa Indonesia. Mohon kamera di dalam proses pembelajaran ini selalu dihidupkan, karena perlu saya informasikan setiap kali proses pembelajaran dengan saya selesai, itu akan diunggah video pembelajaran di channel YouTube saya. Jadi nantinya jika mahasiswa di sana merasa belum memahami atau di sana akan mengecek sistem kehadiran, karena saya banyak sekali menggunakan Zoom dan sedikit sekali saya menggunakan aktivitas di proses pembelajaran yang lain, karena dosen yang lain biasanya menggunakan Sunan. Saya di sini fokus di dalam proses pembelajaran seperti ini, jadi ada komunikasi secara langsung. Nantinya di dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia ini saya perlu mengetahui dulu komting mata kuliah saya itu siapa, untuk nanti bisa berkomunikasi dan membantu aktivitasnya mahasiswa. Komtingnya siapa? Ya? Siapa? Mas Fian Abdul Fattah, Pak. Oh, Mas Fian, Mas Fian. Ya, oke ya. Mohon bantuannya ya, Mas ya. Nanti selama proses perkuliahan, terutama karena proses perkuliahan dengan saya, nanti ada buku referensi yang dipergunakan. Jadi Anda belajar menggunakan buku tersebut, kemudian dikembangkan terhadap temuan-temuan terbaru terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini perlu disepakati dulu di awal, nanti hari ini akan saya sampaikan kontrak perkuliahan dan sistem perkuliahan dengan saya. Afilia, mohon kamera dihidupkan. Jadi nanti Anda tahu, oh, seperti ini prosesnya. Untuk tugas-tugas juga semuanya nanti diunggah di channel YouTube-nya Anda sendiri-sendiri. Saya tidak atau jarang ya melakukan proses pembelajaran, nanti tugasnya dikirimkan melalui email. Tetapi aktivitas yang paling banyak itu ada di channel YouTube-nya Anda. Jadi mahasiswa nanti sudah mulai aktif di YouTube. Yang sudah ada silakan dikembangkan lagi. Yang belum, Anda sudah mulai membuat channel YouTube, dan nanti ketika ada tugas-tugas semuanya berbasisnya video. Karena nanti fenomena yang ada di lapangan digali oleh mahasiswa
Kemudian temuan-temuan itu jika nanti ada kesalahan langsung diperbaiki, atau jika ada kekurangan yang ada di lapangan, mahasiswa akan menjelaskan terkait dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya, kemudian mendialogkan dengan pengusaha atau dengan karyawan atau dengan pemilik yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini nanti gejala-gejalanya akan masuk ke sana. Apa saja yang dicari, misalnya ketika masuk di dalam tugas lapangan, ada kesalahan penulisan, baik itu ejaan, tanda baca, baku, tidak baku, semuanya dicek di dalam prosesnya Anda nanti mengerjakan tugas yang ada di lapangan. Sekilas seperti itu gambarannya. Saya masuk dulu agar efektivitas waktu ya, karena tadi pagi banyak sekali agenda, terutama itu jika pagi-pagi itu ngurus anak dulu, itu panjang ceritanya ya. Ya, sudah masuk ya PowerPoint saya. Mohon ini Ampun, yang Pak. ini ke-18 yang baru bergabung itu 15 mahasiswa ya, 3 mahasiswa di sini belum muncul. Ya, saya besarkan dulu. Ya. Untuk perkuliahan hari ini kita mantapkan pada agenda yang pertama, yakni nanti kita samakan persepsi. Nah, kita samakan persepsi tentang proses perkuliahan yang akan kita laksanakan. Yang perlu kita sepakati adalah nanti ketika perkuliahan, apakah ada masukan-masukan terkait dengan apa saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, silakan nanti bisa dikomentari. Saya terbuka di sini menerima masukan-masukan. Jadi nanti tidak ada hambatan selama 15 kali pertemuan lagi dengan saya. Ini nama saya, silakan nanti Anda bisa memanggil saya Fai, Pak Fai. Saya aslinya dari Banjarnegara. Kemudian alamat saya di Karangbenar, RT 6 RW 5, Kudus, Jawa Tengah. Nomor handphone saya ini, email, ini yang perlu Anda ketahui, emailnya saya ini, sehingga nanti kalau Anda akan mengirimkan tugas ke email ya, emailnya Anda sudah paham, ini alamat emailnya. Kemudian Anda juga nanti saya harapkan ketika ada tugas Anda mengirimkan email, yang dipergunakan di sana adalah emailnya institusi. Anda di sana mempunyai email, silahkan diurus ke bagian PSI, yang belakangnya nanti @umk.ac.id, itu yang dikirimkan itu. Jadi depannya biasanya apakah NIM atau di sana namanya Anda, silahkan Anda urus ini khusus semester 1. Semua tugas jika ada kaitannya dengan paper nanti dikirimkan melalui email. Kemudian materi-materi pembelajaran seperti video-video pembelajaran dengan saya nanti semuanya saya kirimkan di channel YouTube saya. Silahkan Anda masuk di sini, mengikuti di sini di Arketipum 18 di sini. Kadang saya masuk perkuliahan seperti ini jadi agak telat karena aktivitas macam-macam. Ya, entah itu aktivitas di kampus maupun di luar kampus. Jika nanti saya misalnya berhalangan masuk, video-video proses pembelajaran saya unggah di sini. Silahkan mahasiswa memahami. Biasanya nanti ada resume atau terkait dengan latihan yang saya unggah di sini, silahkan mahasiswa bisa mengerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan di channel YouTube-nya Anda sendiri, kemudian link YouTube yang sudah Anda
unggah ya. Kemudian ada linknya, Anda salin, Anda kirimkan ke grup kelas bahasa Indonesia. Ini caranya nanti seperti itu. Nanti kita bahas salah satu contoh tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia ini. Ya. Secara garis besar, di dalam proses perkuliahan bahasa Indonesia, tentu saja materi ini adalah materi yang mengkaji terkait dengan pemahaman, baik itu pengertian, karakteristik, fungsi, jenis, tujuan, manfaat dari bahasa Indonesia secara umum. Namun di dalam proses pemahaman teori, tentunya di sana selalu dikedepankan praktik-praktik di dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika kita memahami di dalam dunia akademis, banyak sekali tugas-tugas mahasiswa yang di sana mengarah kepada penulisan, baik itu penulisan makalah, artikel, ataupun terkait dengan proposal yang dibuat oleh mahasiswa, baik itu proposal terkait dengan organisasi mahasiswa, atau yang kaitannya juga terkait dengan bagaimana mahasiswa berkarya melalui PKM di sana. Karya-karya itu biasanya dicek di sini, dianalisis oleh mahasiswa secara teoretis, dan di sana juga sudah mengedepankan bagaimana mahasiswa mengecek secara pedoman umum bacaan Indonesia ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di sana. Ejaannya sudah tepat atau belum? Penulisannya sudah tepat atau belum? Ejaan di sini juga dicek baik itu secara lisan maupun secara tulisan ya. Secara lisan biasanya nanti dicek bagaimana mahasiswa praktik di dalam aktivitasnya, misalnya sebagai moderator, sebagai MC. Ini praktiknya nanti seperti apa? Nah, ini yang sesuai. Ini juga nanti akan kita gali. Nah, prakteknya mahasiswa itu karena proses pembelajaran kita masih daring, itu akan diunggah di channel YouTube-nya Anda. Nah, itu. Jadi nanti tugasnya sama, tapi hasilnya pasti berbeda-beda. Ya, ini akan menarik sekali nanti, apalagi jika sudah ke lapangan di sana. Mahasiswa jalan-jalan, membuat video, mengecek fenomena yang ada di lapangan, apakah di sana terdapat kesalahan penulisan. Nah, itu akan dicek. Tidak hanya mengecek saja, tapi tadi sudah saya sampaikan, langsung memberikan pembenarannya sesuai pedomannya, baik itu dari KBBI atau di sana UEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan nanti. Nah, nanti akan kita berikan panduannya. Kemudian di sini yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dan kemahiran menyampaikan pikiran atau penalaran dalam bahasa lisan dan tulis, terutama dalam daftar pustaka. Ya, kalau kita memahami mengenai daftar pustaka, tentunya di sana kita perlu memahami selingkung ya, selingkung di dalam gaya penulisan. Nanti kita akan belajar bagaimana di sana mahasiswa memahami selingkung atau gaya penulisan daftar pustaka yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ya, khususnya nanti di BK. Kemudian secara tersistem, nah ada juga nanti secara tersistem mahasiswa akan belajar menggunakan aplikasi di dalam proses penulisan daftar pustaka atau kutipan. Nah, nanti akan kita cek bagaimana apakah mahasiswa sudah bisa menggunakan Mendeley, itu alat-alatnya, sistemnya, atau menggunakan Zotero. Jadi ada dua hal yang di dalam proses penggunaan alat di sini, ada Mendeley dan Zotero. Dan ada juga yang di sana berbasis selingkung, fakultas atau universitas di sana di dalam proses penulisan daftar pustaka. Yang keempat, di sini mahasiswa memiliki kemampuan menulis karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja di dalam aktivitas perkuliahan itu nanti ada tugas secara individu, karena di sini
masih daring, ada tugas kelompok nanti yang dikerjakan oleh mahasiswa, ada juga di sana tugas individu. Nah, ini teman-teman mahasiswa silahkan nanti jika ada kesulitan apapun selama proses perkuliahan dengan saya, biasanya nanti kalau materi sudah saya unggah di channel YouTube saya, ketika kita masuk di Zoom itu kita membahasnya masalah-masalahnya. Ada masalah enggak? Itu. Kesulitannya apa? Itu. Ya, aman, ya, enggak ada masalah ya sudah. Berarti aktivitas hari itu mahasiswa sudah memahami secara detail terkait dengan apa saja yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran. Kemudian yang kelima, memiliki kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ranah komunikasi lisan maupun tulis, terutama dalam karya tulis ilmiah di sana. Kemudian ada juga nanti di akhir pertemuan, mahasiswa dengan saya mengecek karya ilmiahnya sampai mana. Ini berarti semuanya sudah nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini sudah berbasisnya mahasiswa mengaplikasikan nomor 1 sampai nomor 4 di sana. Kemudian sudah siap untuk menghasilkan produk perkuliahan yang salah satunya di sana adalah membuat karya tulis ilmiah di sana. Nah, ini secara garis besar seperti itu proses perkuliahan dengan saya, dan memang di sini dibutuhkan kerjasama antara tiap mahasiswa, terutama dengan Komting itu, karena Komting itu yang berkaitan secara langsung dengan saya. Jika ada kendala-kendala, nanti Komting akan berkomunikasi dengan saya. Nah, daftar buku penunjang. Ini buku-buku penunjang, tentu saja buku-buku ini itu kaitannya sangat erat di dalam prosesnya Anda memahami bagaimana seluk-beluk bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia, KBBI, kemudian ragam bahasa ilmiah, kemudian macam-macam yang ada di dalam filsafat, wacana. Ini silakan nanti Anda pergunakan. Dan di sini saya menggunakan buku referensi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti saya hubungkan Komting dengan penulisnya. Ini penulisnya dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus, Pak Muhammad Kanjuruddin. Bukunya Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Bukunya sudah ada. Nanti bisa diambil oleh mahasiswa, tapi mohon membayar administrasi dulu ya. Nanti saya sampaikan berapa untuk harganya. Silakan nanti mahasiswa bisa berkomunikasi dengan penulisnya dan mengambil. Kita minggu depan kita sudah mulai membahas materi-materi yang ada di buku tersebut, kemudian kita tunjang dengan buku penunjang yang lain di sini. Gitu. Kemudian ada jenis diksi, fungsi, bahasa ketika kita memahami. Kemudian ada komposisi, sebuah pengantar kemahiran bahasa, kamus linguistik, ejaan bahasa Indonesia, menguak fungsi hakiki bahasa, bahasa Indonesia mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, ini macam-macam buku yang bisa dipergunakan di dalam perkuliahan ini sangat penting sekali untuk pendalaman mahasiswa. Ya. Silakan nanti selama perkuliahan dengan saya, jika Anda ingin bicara ya bicara aja. Di stop saja saya, jadi nanti komunikasinya bisa langsung nyambung gitu ya. Sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa, di sini berarti sudah genap ada 18 mahasiswa. Saya selesaikan dulu sedikit lagi nih. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia ini ada mata kuliah ini berbasis masalah. Masalah-masalah ini ditemukan seperti tadi yang saya sampaikan, ada di lapangan, seperti ada tulisan-tulisan baik itu di dinding, di baliho, di spanduk, di poster, di brosur, kemungkinan juga di depan lift, ada aturan-aturannya, atau di kamar mandi umum,
Nah, ini fenomena-fenomenanya juga berbasisnya masalah. Masalah itu ditemukan oleh mahasiswa dan tentunya memiliki kebaruan. Bagaimana mengecek kebaruan yang ada di dalam masalah tersebut? Dicek melalui artikel jurnal. Artikel jurnal sebagai landasan bagaimana mahasiswa menemukan masalah tersebut akurat atau tidak. Oke, nanti kita bahas mengenai artikel jurnal tersebut maksudnya seperti apa. Pembelajaran di sini juga berbasisnya diskusi dan tanya jawab. Setelah masalah-masalah tersebut ditemukan, kemudian kita perlu di sini mendiskusikan apakah tepat atau tidak. Langkahnya seperti apa di dalam proses pembelajaran, sehingga di sana bisa diketahui masalah tersebut pada intinya bisa dilakukan penelitian atau pengecekan atau tidak di lapangan atau penggalian informasi. Ya. Latihan yang dilakukan di sini, mahasiswa perlu sekali banyak membaca, terutama dari buku referensi yang nanti akan dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian akan menganalisis bahasa Indonesia. Di sana sudah ada contoh-contohnya. Bagaimana mahasiswa di sana mempraktikkan, menganalisis setiap permasalahan yang ada di dalam materi bahasa Indonesia, baik itu materi secara lisan maupun secara tulis. Apa yang kita katakan di dalam analisis bahasa Indonesia itu ada yang namanya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu yang pertama ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Semuanya berbasisnya studi kasus yang ada di setiap tempat atau wilayah tertentu, menyesuaikan dengan kajiannya. Jika nanti mahasiswa sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, karena saat ini baru saya sampaikan materi secara ringkas dan kontrak perkuliahan, maka minggu depan kemungkinan mahasiswa sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika nanti mahasiswa sudah berkelompok, mahasiswa akan membuat makalah dan PowerPoint yang akan dikirim ke grup WA Bahasa Indonesia. Misalnya Mas siapa ini? Mbak Husnia Mawadati, ini kelompok 1. Majunya 2 minggu lagi. Berarti mahasiswa akan mengirimkan makalah dan PPT-nya paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan. Berarti hari Senin. Seperti itu terus menerus. Mohon disepakati ini di awal, jangan sampai nanti ada yang menagih, terutama Komting. Ya, ini makalahnya mana, PPT untuk pertemuan besok, materinya mana. Ini akan dibaca dulu 1 hari sebelumnya, itu paling lambat, agar teman-teman mahasiswa ketika proses perkuliahan di sana sudah membaca dulu materinya dan bisa memperoleh temuan terbaru atau masukan-masukan kepada kelompok yang presentasi di sana. Mohon PowerPoint yang dibuat di dalam makalah di dalam presentasinya Anda ini benar-benar PowerPoint ya, bukan word point. Ini mohon diperhatikan teman-teman. Ketika Anda membuat PowerPoint ya poin-poinnya saja. Bukan nanti Anda membaca terus-menerus tidak ada penjelasannya. Harus ada penjelasan di dalam proses koridor Anda membuat PowerPoint sehingga di sana maknanya bisa dipahami dan Anda bisa menjelaskan dengan tepat sesuai dengan contoh yang Anda tampilkan. Untuk penilaian perkuliahan dengan saya di sini, keaktifan adalah nomor 1. Bagaimana yang pertama mahasiswa di sana aktif di dalam perkuliahan, Anda bicara. Kemudian ketika proses perkuliahan di sana Anda aktif berangkat kuliah di sini melalui Zoom. Anda aktif mengerjakan tugas, Anda aktif di sana merespon ketika ada video-video pembelajaran yang saya unggah di sana mahasiswa. Kemudian ada ulangan harian. Ulangan harian ini apa? Ulangan harian di sini adalah setiap kali saya masuk ke kelas mulai minggu depan, biasanya di sana ada kuis, ada pertanyaan,
ada Google Form yang saya kirimkan untuk mahasiswa mengisi. Nah, respon itulah yang nanti akan saya rekap bagaimana mahasiswa menanggapi setiap kali ada hal-hal yang saya tampilkan di dalam aktivitas perkuliahan. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, ada video perkuliahan jika saya berhalangan hadir, responnya di sana adalah tugasnya di bagian akhir atau di tengah-tengah, atau saya tunjang lagi dengan Google Form yang perlu ditanggapi oleh mahasiswa. Nah, ini berarti mahasiswa akan menjawab pada hari itu. Tugas dan kehadiran di sana nilainya 25%. Nah, ini silahkan mahasiswa bisa memahami aktivitas perkuliahan dengan saya seperti ini. Jadi yang menentukan salah satunya adalah mahasiswa ketika perkuliahan benar-benar aktif. Daftar nilai sama mungkin dengan dosen-dosen yang lain tidak ada perubahan ya. Di sini rentang nilainya Anda ini jika nantinya terkait dengan angka, huruf, bobotnya ini, jika saya memberikan skor 76 berarti Anda ada di nilai A, B. Ini rentang nilai ini kemungkinan di dalam perkuliahan ini saya menggunakan angka dulu. Jika nanti mahasiswa sudah sangat global, benar semuanya, baru saya menggunakan huruf. Jadi antara angka dan huruf ini dua hal yang saling berkaitan erat di dalam proses penilaian, tetapi saya paling banyak menggunakan nilai angka. Selama proses perkuliahan dengan saya melalui Zoom, mohon mahasiswa berpakaian sopan. Ini saya melihat yang pertama di dalam proses perkuliahan itu yang paling penting adalah kesantunan berbahasa. Bagaimana mahasiswa santun di dalam berkomunikasi? Ketika Anda berkomunikasi di grup, misalnya saya contohkan ya, ada bahasa-bahasa di sana yang dipergunakan antara mahasiswa dan mahasiswa. Ada bahasa yang dipergunakan antara mahasiswa dengan dosen. Ketika mahasiswa dengan mahasiswa di sana bebas karena di sana seusia, sepemahaman. Misalnya mahasiswa dengan dosen, kalau ada informasi dari Bapak Ibu dosen yang disampaikan, jawabnya mahasiswa bukan iya Pak, itu enggak boleh, iya Bu, itu tidak boleh. Jawabnya adalah bagaimana? Baik Pak, baik Bu. Atau lebih santun lagi, jawabannya di sana adalah baik Bapak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Itu respon yang disampaikan melalui bentuk kesantunan di dalam berbahasa. Dan tentunya Bapak Ibu dosen di sana akan mengingat, oh Mas ini ya, Mbak ini ya. Udah santun sekali ya semester 1. Nah, itu bagaimana Anda berkomunikasi secara tertulis melalui WA. Itu baru melalui WA. Kemudian melalui WA pula ketika Anda berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen di sana kesantunan yang pertama adalah Anda mengucapkan salam ketika berkomunikasi dan menyebutkan Anda itu siapa, dari prodi apa, ada keperluan apa, setelah itu ditutup dengan salam penutup. Nah, itu penting sekali selalu dilakukan oleh mahasiswa dan dicek dulu ketika Anda akan WA apakah kata-katanya sudah tepat atau belum. Nah, ini saya paling senang dengan para mahasiswa yang di sini sudah mulai mengaplikasikan kesantunan berbahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ketika Anda diskusi macam-macam atau tanya jawab dengan teman selama diskusi, kesantunan ini juga akan terlihat salah satunya ketika Anda di sana misalkan di Zoom ada yang angkat tangan. Ketika Anda menyampaikan atau Anda akan mengkritik sebenarnya masukannya Anda itu pedas. Nah, itu karena tentunya bisa diterima atau tidak kan tergantung dari siapa yang merespon masukannya Anda. Ucapkan dulu, mohon maaf setelah saya menyimak. Nah, itu menyimak apa? Jadi ada permintaan maaf dulu. Nah, Anda menyatakan permintaan maaf itu di awal. Nah, kalau sudah seperti itu otomatis
di dalam proses diskusi harusnya tidak ada yang tersinggung karena penanya itu sudah menyatakan minta maaf. Itu adalah kesantunan yang harus digunakan oleh mahasiswa mulai semester 1 ini, dan saya harapkan Bapak Ibu dosen di sana sudah mulai merespon dengan positif apa saja yang disampaikan oleh mahasiswa di prodi pendidikan bimbingan dan konseling ini, sehingga di sana tidak ada lagi ini kok kesantunan berbahasanya kok seperti ini. Tidak baik ya, itu karena apa? Ketika Anda sudah masuk di mata kuliah bahasa Indonesia, salah satu yang harus Anda sadar dan Anda tobat adalah hal-hal yang menggunakan bahasa yang tidak tepat. Kemudian saya harapkan teman-teman mahasiswa ini sudah memahami ada etika ketika Anda berkomunikasi, khususnya kalau di mata kuliah ini dengan saya, ada ketika WA di sini dengan saya persilahkan mulai pukul 5 pagi sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nah, selain itu mohon komunikasi tidak dilakukan ya, karena sudah ada jam waktu komunikasi selama proses perkuliahan ini dengan saya. Ya, kehadiran minimal di sini 14 kali dengan saya karena 16 kali. Selama proses perkuliahan, mahasiswa di sana boleh menyanggah saya ketika saya berbicara, karena tentunya saya anggap teman-teman mahasiswa ini bukan adik-adik lagi, tapi benar-benar Anda sudah menjadi mahasiswa, sudah semakin kritis dan semakin peka, sehingga banyak sekali ide-ide yang menarik. Jadi saya persilakan Anda menyanggah jika di sana ada temuan terbaru, mengkoreksi, mengkritik, dan memberi masukan kepada dosen dalam konteks perkuliahan ya. Dalam konteks perkuliahan mohon dipahami ini. Kemudian dilarang Anda plagiat atau menyalin beberapa referensi dari media daring. Ya. Utuh. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan, hati-hati terkait dengan proses perkuliahan, karena terutama yang ada di bahasa Indonesia ini, setiap kali proses pembelajaran dengan saya selesai, maka akan saya unggah video pembelajaran di channel YouTube saya di sana. Nanti jika ada orang yang menonton di sana tidak setuju, ternyata itu adalah paper saya, misalnya kok dipakai oleh Siti. Nah, ini kok dipakai oleh Siti mengaku-ngaku, padahal ini buatan saya. Nah, itu di sana akan menjadi masalah lagi. Mohon karya-karya benar-benar karya-karya mahasiswa sendiri, bukan dari karya yang mahasiswa ambil dari karya orang lain. Jika mahasiswa di sana mengutip, maka gunakanlah kutipan tidak langsung. Hal yang lain bisa disepakati bersama, tidak ada pengurangan nilai jika Anda melakukan sanggahan, mengoreksi, mengkritik, memberi masukan, itu enggak ada. Yang saya lihat bagaimana keterampilan mahasiswa secara efektif, psikomotorik, dan kognitif berkembang di dalam perkembangan khususnya pada mata kuliah bahasa Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi saya menyampaikan, ini mohon Riko, Mardika, Indra, Pratidina menghidupkan kameranya. Ya. Pratidina, mana Pratidina? Saya berikan contoh tadi, saya masuk di YouTube dulu untuk memberikan contoh kepada mahasiswa. Tugas yang di sana mengaitkan ke channel YouTube. Contohnya seperti apa? Ada yang kadang maksud mahasiswa, maksudnya seperti apa? Sebentar. Saya berikan satu contoh di sini.
Saya share dulu. That easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard. Mohon perhatian, channel Cynthia Ratnaning Tias segera dimulai. Kami persilahkan untuk segera bergabung karena pertunjukan film di channel Cynthia Ratnaning Tias telah dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Ratnaning Tias. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita menentukan kutipan langsung dan tidak langsung, pertama-tama kita pergi ke Google dengan cara mengetikkan jurnal Credo, kemudian pilih yang paling atas, Credo Jurnal UMK Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, saya tampilkan contoh yang lain lagi dari Mbak ini yang mengerjakan mata kuliah saya. Baku nggak sih? Itu. Yang mengerjakan ini. Mohon perhatian, channel Cynthia Ratnaning Tias segera dimulai. Kami persilahkan untuk segera bergabung karena pertunjukan film di channel Cynthia Ratnaning Tias telah dimulai. Terima kasih. Ciri-ciri kata baku. Ada lagi ini yang trik ini. Kalau tadi itu formal sekali. Ini karya mahasiswa yang lain. Yang vlog. Halo ini. semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Novitasari. Di video kali ini saya mendapatkan tugas lagi dari Bapak dosen Bahasa Indonesia untuk membuat video tentang menemukan dan membenarkan kesalahan penggunaan kata. Oke teman-teman, langsung saja kita mencari orang untuk diwawancarai. Let's go. Halo Pak E. Menurut Bapak Parwiji, kata aktif atau aktif mana yang benar? Aktif sama aktif yang benar yang mana? Aktif. Aktif pakai P atau pakai F? Pakai F. Bacanya aktif. Aktif. Februari atau Februari? Februari. Terus asas atau azas? Azas. Yang benar? Azas. Salah, yang benar asas. Ekstrim atau ekstrim? Ekstrim. Ya, itu kita kembali ke contoh Mbak ini yang ada di lapangan nih. Saya lihat dari contohnya Mbak ini yang di lapangan mana? Terpengaruh oleh bahasa asing, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu, bentuk
Prosesnya tidak mudah Banyak berubah. sih contoh-contohnya di sini. Ya, contohnya tadi sebagian itu. Ya, jadi mahasiswa kadang ada yang praktik sendiri, kadang ada yang vlog, ada yang mencari data di lapangan, semua sesuai dengan kreativitasnya mahasiswa. Apa kesulitannya di sini? Yang pertama, mahasiswa banyak sekali yang komen ke saya, Pak, HP saya ngeheng gara-gara tugas bahasa Indonesia, ngeditnya, ngerendernya nggak kuat. Oke, dimaklumi pertama, biasanya seperti itu. Ya, itu biasanya karena kendalanya memang alatnya kurang mendukung. Terus mahasiswa, solusinya gimana Mas, Mbak? Bisa enggak? Ya bisa Pak, saya pinjam HP teman. HP teman saya pinjam ngehang juga Pak, gara-gara saya ngelak lagi. Ya itu. Itu. Terus bagaimana solusinya? Ada yang ke warnet, ada yang akhirnya pakainya PC ya. Kalau sudah pakai PC, biasanya sudah enggak ada masalah. Tapi kalau masih menggunakan handphone, biasanya masalahnya itu ketika ngedit karena di sana durasinya kadang ada yang panjang sekali. Itu mahasiswa akan praktek seperti itu terus-menerus nanti menyesuaikan dengan tugas-tugas yang ada di lapangan, dan semua karya-karya itu tentunya diharapkan mahasiswa mulai semester 1 benar-benar sudah kritis dan sudah punya media sendiri untuk menyampaikan unek-uneknya. Pak, apakah hanya boleh pakai YouTube? Pakai TikTok boleh? Boleh. Anda boleh. Pakai Instagram boleh? Boleh. Pakai Facebook boleh. Pakai yang lainnya boleh? Boleh. Jadi nanti ketika Anda sudah buat satu video, Anda akan share di semua medianya Anda, silahkan. Tetapi untuk proses pengecekan di sini, saya menggunakan channelnya YouTube. Pedomannya di sana. Sebelum saya lanjutkan, silahkan jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Silakan di sini. Sambil saya nunggu, saya absen dulu. Husnia Mawadati, ada? Hadir, Pak. Oh, Mbak Husnia ini. Iya. Ahmad Indra Purnama. Ahmad Indra? Tidak ada. Hadir, Pak. Oh, itu Indra itu, ya. Prayekti Afilia. Prayekti Afilia Parasmita. Hadir, Pak. Oh, itu, ya. Bagaskara Angga Novianto. Hadir, Oh, Pak. oke. Eko Yulianto. Mas Hadir, Eko? Pak. Ya, namanya diganti, Mas. Iya, Pak. Ya, nanti saya nggak hafal-hafal nih. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Oh ya, ini Firdaus. Ginong Praditina Atmarudia Adi Wicaksana. Hadir, Pak. Oke, ya. Alip Maliki Rozak. Hadir. Oh ya, oke. Mas Fian Abdul Fatah. Hadir, Pak. Oh iya, itu Mas Fian. Sifani. Hadir, Pak. Oh, yang ya Mbak Sifani. Amelia Intan Iswari. Hadir, Pak. Oke. Iklima Maharani. Hadir, Pak. Oke. Renata Bunga Adelia. Renata? Tidak hadir. Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Firda Auliatul Hasanah. Hadir, Pak. Oke. Mantap, mantap. Riko Septi Maulana. Kebanteran suara aku. Hadir, Pak. Mana ini? Oh iya, atasnya ini Mas Riko. Ya. Dinda Rosa Aldian Firera. Hadir, Pak. Oh iya, itu pojok. Oke.
Mahardika Putra Pratama. Hadir, Pak. Oh ya, ini baju merah. Ya, ya silakan jika ada pertanyaan dari mahasiswa ini Anda perlu berpikir ulang ya, ini setuju atau tidak atau di sana perlu negosiasi itu hari ini. Jadi nanti ke depan ketika unggah video, Pak, ngelak, Pak. Ngeheng. Teman-teman. Nah, ini mohon benar-benar dipikirkan kesulitannya apa nanti. Siapa yang di sini sudah punya channel YouTube? Silakan. Ayo, Pak. Mas Wian. Mas Wian, langsung kita cek di sini. Nggak ada Pak, nama YouTube-nya tuh M-AF Channel. M-AF AFAF. AFAF. Bentar channel gitu. Anda tulis di chat coba Mas, bukan saya salah nih. Bentar. Anda tulis di chat nanti saya copy saya tempel. Ini harus saling mendukung ini untuk kemajuan ini. Ini namanya harus nama. Oh bebas. Bebas. Saya aja nggak pakai nama saya di sana. Ini kan channel keluarga. Tapi nanti kan yang saya cek kan bukan nama channelnya Anda, tapi link tugas yang dikirimkan di grup WA. Kalau Anda mau pakai nama Anda lengkap sendiri ya boleh, bebas di sini untuk penamaan sesuai dengan kreasi inovasinya mahasiswa. Mana Mas, ketik kok lama sekali. Bentar Pak, ngecek dulu Pak. Biasanya mejet apa kok mejet ini? Takutnya salah Pak. Oh ini ya. MAF. Sebentar. Baru 2 subscriber Pak. Gak apa-apa, semuanya itu belajar dari bawah. Saya yakin Anda akan mencapai 15 juta Mas dalam waktu 3 tahun. Ini ya yang paling Amin. ya. J, itu Pak. Tambah 1, silakan teman-teman dukung ini. Kita cek nih karya-karyanya. Ada olahraga band cewek waras. Sudah aktif. Nah ini perlu saya ingatkan mahasiswa ketika pakai backsound itu jangan sampai nanti terdeteksi ya, itu copy paste atau payment gitu. Ya oke, 1 channel sudah. Tadi ada lagi Mbak siapa ya? Siapa lagi yang sudah punya channel? Kusmi ya? Saya. Oh, Dinda. Apa Dinda tulisannya, Din? Benar, Pak. Ya, ada ketik di chat. Nah, ini. Anda teman-teman mahasiswa di sini kuncinya Anda ketika semester 1 itu percaya dirinya harus sangat tinggi. Apapun yang Anda lakukan di jenjang sekolah sebelumnya, di sini aplikasikan semuanya. Harus pikirannya harus positif. Ya. Jangan sampai Anda pagi. Kalau yang biasa hidupnya malam, ya malam terus hiduplah sana. Pagi untuk istirahat. Nikmatilah, pokoknya nikmati dan berkarya terus-menerus sesuai dengan kesenangannya Anda di bidang apa. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam karya seperti ini, nah ini nanti harus sangat optimal karena semuanya melihat dari karyanya Anda. Dinda, besar. Oke, saya tampilkan dulu.
Yang ini ya Mbak ya. Ini benar. Kelihatan Mbak? Ya, ini ya. Iya. Oke. Tambahkan satu. Ada satu video karyanya Dinda. Oh, kamu buat tugas mata kuliah apa ini? Buat tugas SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Anda perkenalkan tidak saya Aura Diva Azahra sebagai host. Di sini untuk beberapa selanjutnya Yunita Siti Rahmawati sebagai moderator kepada Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosa, absen 13, kelas 11 IPA. Oke, berarti mahasiswa ini sudah tidak ada masalah ya terkait dengan karya-karyanya, pernah mempublikasikan di YouTube, kemudian sudah pernah presentasi di jenjang sebelumnya. Saya harapkan nanti semakin ke depan minimal di mata kuliah ini 16 kali video itu diunggah minimal nanti. Semakin banyak karyanya Anda akan semakin bagus lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari mahasiswa atau masih ada yang memiliki channel YouTube? Ini bisa kita cek dulu karena nanti saya harus subscribe satu persatu agar bisa mengetahui perkembangan dari tugasnya Anda dan selalu hashtag di Arketipum 18 agar ngelink ke YouTube-nya saya, channel YouTube saya, jadi saya tahu oh ini tugasnya sudah sampai sana. Mas Diko ada pertanyaan? Enggak, Pak. Mas Bagas sekarang ini semi itu apa polisi atau TNI ini keras ini. Untuk kualitas video resolusinya minimal berapa Pak ya? Nah ini kalau sudah masuk ke dalam kualitas resolusi yang normal itu yang ketika diunggah di sana tidak pecah ya. Kalau sudah HD, menurut saya di sana sudah baik lah di sana. Tetapi ketika Anda menggunakan handphone ini yang sering menjadi masalah itu di situ. Jadi kalau sudah menggunakan handphone, kadang Anda buatnya itu sudah bagus, tetapi ketika mengunggah itu hasilnya kecil sekali. Ini kalau di Zoom ini kan terlihat teman-teman yang menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya. Intan Amelia ini menggunakan handphone, Atul ini menggunakan handphone, Indra menggunakan handphone. Ini jadi yang menggunakan laptop misalnya Avilia, Riko, Wusnia ini terlihat ya. Jadi kadang itu ketika wah ini bagus sekali sudah Anda edit menggunakan handphone, ketika mengunggah di sana ada pilihan kualitasnya amannya itu ketika Anda akan render itu dimaksimalkan. Maksimalnya itu akan berdampak pada apakah PC atau handphone yang ada di sana kuat untuk merender. Ada yang di sana, wah kalau ngedit ini lama sekali, langsung diunggah, ya silahkan kalau memang Anda sudah percaya diri. Tapi ingat ya, ketika Anda akan mengunggah video, harus hati-hati. Jangan sampai video Anda nanti menjadi malapetaka. Maksudnya apa? Ketika Anda mengkritik, ini berbasis data. Gitu. Misalnya tulisannya apotik, Anda mengkritik yang benar itu apotek. Gitu loh ya. Dasarnya Anda apa? Dari KBBI dan Pedoman Umum Bacaan Indonesia di sana. Dua hal itu menjadi pedomannya Anda. Jadi Anda di sana benar. Nah, ini. Anda mau menyanggah silahkan orang berkata, tetapi harus ada pedomannya. Baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan di sana. Dua hal ini harus dipakai oleh mahasiswa, selalu digunakan. KBBI Anda sudah tahu pasti di SMA, MA, SMK, di sana ada KBBI daring, KBBI offline. Gunakan handphonenya Anda ketika nanti di jalan, Anda merekam. Anda jalan-jalan ke baliho, ke jalan di sana ada baliho misalnya. Kata-katanya tidak baku.
tunjukkan di sana kesalahannya di mana, pembenarannya apa. Nah, itu ketika sudah mulai Anda aktif membuat video, terutama terkait dengan mengkritisi masalah-masalah yang ada. Ini. Jadi kualitas di dalam proses pembuatan video yang baik adalah yang di sana tadi ukurannya sesuai, minimal menggunakan HD. Jika nanti ukurannya kecil, ketika Anda unggah, Anda akan tahu sendiri dulu kok kecil, berarti di sini ada kesalahan ketika merender. Nah, itu menurut saya di sini contoh-contoh ketika Anda membuat video, kemudian Anda mengedit video di YouTube sudah banyak sekali, tinggal bagaimana mahasiswa di sana belajar benar-benar tenang dulu. Nah, ini yang dipikirkan mahasiswa yang penting tenang dulu. Jika belum pernah mengedit, cek di YouTube, di sana banyak sekali cara-cara untuk mengedit. Kalau saya di sini biasanya pakainya alat untuk mengedit. Yang pertama kadang saya pakai Filmora, kadang saya juga menggunakan Video Scribe. Dua hal itu yang biasanya saya gunakan untuk proses mengedit video. Yang menurut saya sampai sekarang masih cepat di dalam proses penggunaan atau berkarya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Untuk buku nanti saya sampaikan di grup karena saya belum tanya sama Pak Udin selaku penulisnya. Nanti kalau sudah tahu harganya saya sampaikan. Kemudian teman-teman mahasiswa nanti bisa COD. Komting Mas Fian ya. Ini yang paling jauh dari mana? Pati, ada Pati? Angkat tangan Pati. 1. Ya, terus 1 saja yang dari Pati. Oh, 2, Mahardika. Ini Mas bimbingan konseling ini diganti namanya. Ini saya bingung nih. Ya, Pak. Amelia, 3. Terus yang dari Jepara ada Jepara? Jepara tidak ada? Oh, ada Jepara Afilia. Jeparanya mana? Mayang, Pak. Oh, dekat. Kalau Pati yang paling jauh dari mana tadi Pati? Itu Pak, Kecamatan Celuak. Oh, Ceruwa. Ya, jauh juga ya. Tapi sementara Anda masih di rumah ini ya, Mbak Atul ya? Iya Pak, rencana nanti sore baru ke Kudus. Ngapain? Mau ngekos Pak, soalnya besok udah ada yang offline. Oke ya, berarti nggak ada masalah. Kemudian yang di Grobogan ada Grobogan? Iklima, oke. Demak ada Demak? Firda, Bagas. Demaknya mana? Demaknya Gajah, Pak. Wah, dekat oh, Gajah situ kok. Terus Firda mana Firda? Demaknya Kendalasem, Pak. Wah, mana itu ya? Demak Pelosok. Pelosoknya Perbatasan mana? Jepara. Di daerah kecamatannya Wedung, Pak. Oh, Wedung. Wah, jauh juga ya. Ya, Demak kan macam-macam, tapi kalau Demaknya Gajah ini kan langsung terbang aja sampai ini les gitu dong. Ini mana Mbak tadi Mbak? Kendalasem. Kendalasem. Oke. Ya nanti mungkin bisa jalan-jalan ke Kendalasem ini. Yang di luar Jepara, Kudus, Pati, Grobogan ada? Blora ada Blora? Tidak ada Semarang? Nah ya masih dekat-dekat lah. Ya berarti untuk buku nanti tidak ada masalah karena minggu depan sudah dipakai, paling lama ini nanti siang sudah ada informasi. Nanti saya sampaikan di grup, kemudian pembayaran nanti ke Mas Fian ya Mas ya, di koordinat Anda, kemudian Anda bisa mengambil buku di ruang dosen PBSI, nanti juga sudah ada info dari saya. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Renata, gimana?
Gimana Mas Mardika? Sudah tidak ada. Oh, Pak tidak Pati. ada. Ya. Ini Renata tidak hadir pada hari ini. Oh, nanti diinfokan apa saja yang akan Anda siapkan nanti mulai minggu depan. Jadi silahkan nanti kalau ada keluhan apapun terkait dengan mata kuliah ini silakan disampaikan. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan, dan yang paling awal untuk hari ini yang belum punya channel silahkan buat channel YouTube. Pikirkan namanya sesuai dengan identitasnya Anda yang bisa mewakili semua hal. Jadi di channelnya Anda bisa menyangkut semua hal, baik itu mata kuliah bahasa Indonesia atau yang lain. Itu. Oke, Mas Indra. Ya, tolong dihidupkan. Siapa? Ya, siap. Siapnya gimana nih? Saya belum tahu siapannya Anda. Gimana Mas Indra? Apakah ada kendala? Siap tidak, Pak? Tidak ada ya. Oke, saya ingin melihat senyuman manis dari Mas Indra. Ya, oke, ya berarti ini benar-benar ini kelas, tidak ada permasalahan. Karena tadi informasi dari Mas Mardika. Oke Pak, tidak ada pertanyaan. Berarti saya nyatakan kontrak perkuliahan dengan saya di sini bisa disepakati ya. Pak, Siapa itu? Dinda Pak. Dinda, gimana Din? Untuk durasi videonya itu bebas Pak. Oke, ya. Beda-beda Mbak, tergantung dari tugasnya saat itu. Oh ya. Ya, karena tugasnya itu kadang seperti ini. Mbak, Anda silakan jalan-jalan, temukan 10 kesalahan. Ketika 10 kesalahan kan tidak mungkin di sana dikerjakan dalam 1 menit. Itu cepat sekali. Itu 10 kesalahan, 10 perbaikan, pastinya di sana memerlukan waktu. Ketika 10 ya antara 7 sampai 8 menit Mbak, di sana bisa enggak menampung semua temuannya Anda, dan ketika Anda jalan-jalan ada masalah langsung diperbaiki saat itu. Jadi kita tidak menghakimi bahwa kita itu benar. Jadi ketika kita di lapangan, kita ketemu sama penjual warung gitu loh. Nama warungnya kok ini ya? Anda penasaran, dicek di KBBI enggak ada ini enggak benar. Berarti itu sebenarnya itu bahasa pemasaran. Tetapi Anda perlu mendialogkan, Anda ketemu dengan pemiliknya. Ini dari pedoman Kamus Bahasa Indonesia yang benar ini. Gitu. Kenapa namanya ini? Nah, dia akan mengungkapkan alasannya. Ada penamaan-penamaan yang di sana cenderung bersumber dari sejarah masa lalu. Berarti Anda nanti akan memperoleh info. Nah, itu logikanya itu baru 1 kasus. Kalau 10 kasus berarti di sana durasinya kemungkinan antara 7 sampai 8 menit. Saya rasakan sudah cukup. Nah, jadi beda-beda. Karena nanti setiap kali ada tugas selalu kita sepakati di sini di Zoom. Jadi ini loh, durasinya kemungkinan 3 menit cukup, Pak. Oke. Oh, gimana cukup? Nah, nanti mahasiswa akan menjelaskan dulu. Ternyata 3 menit cukup. Nah, berarti cukup. Kalau kurang berarti logikanya nanti akan bertambah lagi. Nah, itu tergantung dari apa saja yang akan Anda sampaikan di video tersebut. Ada lagi dari mahasiswa? Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Oke, Mbak. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pembentukan kelompok, itu dibagi Bapak sendiri atau dari kita, Pak? Kalau dari mahasiswa inginnya seperti apa? Kalau Mbak Sifani usulnya seperti apa? Ya, biasanya itu ada berapa kelompok, Pak? Kan kita 18 orang. Berarti kalau 1 kelompok ada berapa, Pak? Kalau di sini ada 18 mahasiswa, ya agar di sana merata 1 kelompok 2 saja bisa. Jadi nanti ada 9 kelompok. 9 kelompok itu akan dibentuk mahasiswa, ya saya ikut.
Begitu, Mbak? Kalau kelompoknya mengikuti jarak Apa? Jarak rumah, jarak rumah. apa? Jarak rumah. Kalau misalnya jarak rumah. Jarak rumah. Jarak rumah. Ya, boleh. Ini atau jarak apa ya? Jarak keakraban ya boleh. Pokoknya berarti kelompok ini yang membentuk mahasiswa sendiri gitu ya. Iya, Pak. Ya, segitu aja. Jadi saya kan di sini tinggal membagi materinya, nanti kelompok dibentuk mahasiswa sesuai kedekatan, keakraban, itu jarak, hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan ya. Atau ada yang sudah menikah di sini? Atau mungkin Mas Mahardika ini sama Mbak Afilia? Bukan ya? Oh, belum. Ya. Ya, silakan ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak atas jawabannya. Karena sudah pukul 9:07 dan saya tadi agak telat memang karena pagi itu harus ngurus anak macam-macam. Silakan nanti mengikuti aktivitas. Ini ada ke kuliah lagi setelah ini? Tidak ada. Hari Senin, hari Selasa cuma saya? Ya. Tapi diganti minggu depan semuanya, Pak. Oh begitu. Jadi hari Selasa itu berapa mata kuliah? 3. Oh 3. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi masukan-masukan dari mahasiswa saya setuju terkait dengan kelompok. Jadi yang membuat itu mahasiswa sendiri. Selanjutnya, apakah minggu depan sudah bisa dilakukan aktivitas perkuliahan masuk ke dalam materi? Ini mohon kesepakatannya. Yuk, kenapa pada diam? Pak. Nes, semua mic, hidupkan semua mic. Ya. Yo, sudah Pak. Apakah minggu depan sudah bisa dilakukan aktivitas perkuliahan langsung ke materi? Ya, ini harus semangat dulu. Nah, apakah tugas-tugas yang diunggah di video nanti bisa dilakukan oleh mahasiswa? Oh, ini keraguan ini bisa atau tidak? Bisa Pak. Ya bisa. Jawabnya bisa, wajahnya terpaksa ya. Ya nanti berarti dulu memang. Yang pertama biasanya saya yakin banyak masalah. Nanti silakan kalau ada masalah, misalnya dengan teknis sekali Anda nggak bisa, nanti akan diajarkan oleh salah satu mahasiswa PBSI untuk mengajarkan teknisnya membuat video itu seperti apa. Tapi saya yakin sudah masuk di mahasiswa, Anda sudah bisa melihat di contoh di YouTube, semuanya panduannya di YouTube kok. Saya juga belajarnya di YouTube terkait dengan edit-edit macam-macam. Itu dari saya ya. Ini sudah pukul 9:09. Selamat pagi. Semoga nanti ke depan selama 16 kali pertemuan teman-teman mahasiswa ini semakin aktif, kemudian sehat. Yang penting adalah sehat. Baik itu sehat pikiran, sehat keuangan, sehat di dalam Anda menuangkan semua ide-ide dan kreativitas di channel YouTube-nya Anda, terutama di sana. Saya ingin mengeksplor semuanya dari kemampuannya Anda, baik itu secara fisik maupun Anda secara mental di dalam proses pembuatan karya-karya yang terbaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.